Kita ke informasi berikut ini, pemirsa. Kabar pemecatan Dr. Piprim Basarah Yanuarso mendadak ramai diperbincangkan setelah dokter jantung anak tersebut mengumumkannya melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 15 Februari kemarin. Dan kini pemecatan Dr. Piprim menyisakan perdebatan publik antara alasan disiplin kepegawaian dengan klaim sikap kritis terhadap kebijakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kepada seluruh pasien-pasien saya, khususnya di RSCM, murid-murid saya, mahasiswa saya, residen, calon dokter anak, dan fellow calon konsultan jantung anak, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak lagi bisa mendampingi kalian-kalian dalam menempuh pendidikan kalian. Inilah pernyataan dokter konsultan jantung anak senior, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, yang menyebut telah dipecat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan media sosial pribadinya pada 15 Februari 2026. Dalam pernyataan terbuka, Dr. Piprim menyampaikan permintaan maaf karena tidak lagi dapat mendampingi pendidikan mahasiswa, residen, dan fellow konsultan jantung anak khususnya di RSCM. Dr. Piprim menyebut pemecatan ini berkaitan dengan penolakannya terhadap mutasi dari RSCM ke Rumah Sakit Fatmawati yang menurutnya tidak sesuai dengan asas meritokrasi sebagai ASN. Ia juga menyinggung sikap kritisnya terhadap kolegium bentukan Kementerian Kesehatan yang menurutnya harus independen. Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia tetap berdiri secara independen. Direktur Utama Rumah Sakit Fatmawati Wahyu Widodo menyampaikan pemberhentian Dr. Piprim tidak ada kaitannya dengan mengkritik kebijakan Kemenkes. Wahyu menjelaskan bahwa Dr. Piprim tak pernah datang bertugas. Surat pemanggilan sudah dilayangkan, namun Piprim juga tak memenuhi panggilan tersebut. Dr. Piprim dinilai telah melanggar disiplin berat karena tak pernah masuk kerja tanpa alasan yang sah. Juru bicara Kemenkes Widiawati menegaskan sikap Dr. Piprim itu melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dr. Piprim disebut sempat hadir satu kali pemeriksaan pada 8 Oktober 2025 dan dinyatakan Rumah Sakit Fatmawati sudah memahami konsekuensi atas ketidakhadirannya itu. Surat peringatan sudah beberapa kali dilayangkan, disertai dengan hukuman disiplin tertulis. Namun, Dr. Piprim tidak hadir. Beliau hadir satu kali pada proses pemeriksaan di tanggal 8 Oktober 2025. Dari sana diperoleh keterangan yang bersangkutan sudah mengetahui konsekuensi dari tindakannya dan dilakukan dengan sadar. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, yaitu tidak pernah masuk kerja tanpa alasan yang sah di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sejak mutasi beliau dari RSCM ke Fatmawati. Sementara itu, Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Ardiansyah, buka suara terkait pemecatan konsultan jantung anak senior di Rumah Sakit Fatmawati, Dr. Piprim Yanuarso. Ia menilai keputusan tersebut sepihak dan menyayangkan sikap represif dan otoritatif. Supaya tidak mengorbankan proses pendidikan dokter spesialis anak yang ada di RSCM maupun pendidikan dokter ahli jantung anak di RSCM FKUI, mungkin win-win solutionnya agar layanan pengembangan jantung anak di Rumah Sakit Fatmawati juga ikut berkembang. Sebenarnya tidak perlu sampai harus mutasi, apalagi sampai sekarang menjadi diberhentikannya. Kita bisa menawarkan dukungan tenaga ke Rumah Sakit Fatmawati, atau kita bisa meminta kepada Dr. Piprim untuk menambah satu SIP-nya, surat izin prakteknya misalnya di Rumah Sakit Fatmawati, sehingga layanan di RSCM tetap berjalan dan layanan jantung anak di Rumah Sakit Fatmawati juga bisa berkembang nantinya. Dan ini menjadi komitmen kami sebenarnya dengan
Kementerian Kesehatan pada awal 2022 bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia sangat mendukung pengembangan layanan jantung Indonesia, layanan jantung anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diketahui sebelumnya pada April 2025, Dr. Piprim dimutasi dari RSUP Cipto Mangunkusumo ke RSUP Fatmawati. Proses mutasi ini menurut Dr. Piprim tidak transparan dan mendadak. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan polemik ini, kita bergabung bersama dengan ahli jantung anak sekaligus Ketua IDAI Dr. Piprim Basarah. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan dan juga RS Fatmawati untuk bisa juga bergabung dalam dialog hari ini. Namun kedua pihak tersebut belum menyatakan untuk bisa bergabung. Dan kita langsung sapa, selamat pagi Dr. Piprim. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, tapi saya nggak tahu kalau Dr. Piprim, karena melihat polemik yang sampai dengan saat ini terjadi, dokter bilang dokter dipecat. Kalau dari pihak Rumah Sakit Fatmawati menyatakan karena dokter tidak masuk kerja 28 hari kerja, begitu itu menyalahi aturan secara administratif. Tapi kalau dokter menyatakan bahwa proses meritokrasi yang janggal di situ. Jadi apakah itu alasannya kemudian tidak masuk 28 hari kerja itu, Dr. Piprim? Baik, terima kasih ya. Jadi sebetulnya ini rangkaian panjang dari perseteruan akibat independensi kolegium sejak Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang bulan Oktober 2024 ya. Jadi sebagai Ketua IDAI, saya mengemban amanah Kongres bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang waktu itu ketuanya dipilih di Kongres Semarang itu harus tetap independen ya. Kita tidak ikut kolegium yang bentukannya Menkes. Nah, bermula dari situ, kemudian beberapa pengurus inti IDAI dimutasi ya. Awalnya Dr. Fitri, kemudian Dr. Hikari, itu Fitri Ketua IDAI Jawa Tengah, Hikari itu Sekjen IDAI. Kemudian itu Desember 2024. Karena mereka menentang dengan vokal. Kemudian bulan Februari itu saya udah dapat bocoran dari senior saya, Profesor Rinawati itu, dia dekat dengan Pak Menkes, dekat juga dengan saya. Dia membocorkan, Prim, ini gawat nih situasinya. Kata Dirjen, kamu akan dimutasi kalau tidak kooperatif, gitu. Artinya saya udah tahu bahwa mutasi ini memang bentuk hukuman untuk saya tidak kooperatif dengan kolegium bikinannya Menkes. Nah, waktu mutasi itu keluar, saya udah bilang sama Dirut RSCM sama Dirut Fatmawati ya, bahwa kalau tujuannya untuk mengembangkan layanan kesehatan jantung anak di Fatmawati, saya siap untuk diberi surat tugas dengan bagi hari. Itu seperti usulannya Rizky tadi. Saya siap, misalnya 1 atau 2 hari di Fatmawati, 3 hari saya di RSCM. Karena saya itu bukan dokter layanan saja, saya itu dokter pendidik klinis. Saya mengajar S1 calon mahasiswa kedokteran, saya mengajar SP1 calon dokter anak, dan saya mengajar SP2 calon konsultan jantung anak. Jadi kalau saya dimutasi begitu saja, selain pasien-pasien saya yang juga akan kehilangan saya, nanti murid-murid saya juga seperti apa gitu loh. Jadi di sidang waktu itu yang hadir dari Kementerian Kesehatan, dari Direksi Fatmawati, saya sudah sampaikan solusi win-win solution ini. Batalkan surat mutasi saya kasih surat tugas, saya tetap di Cipto, dan 1 atau 2 hari saya di Fatmawati. Karena di Fatmawati bukan tidak ada ahli jantung anak. Seperti pernyataannya dari Pak Menkes Budi Gunadi ya. Pak Menkes kan bilang di Fatmawati tidak ada ahli jantung anak, sehingga saya harus segera dimutasi ke Fatmawati. Ini sebuah kebohongan. Di Fatmawati itu ada Dr. Muhammading namanya. Beliau sudah bertahun-tahun dinas di situ dan melaksanakan segala macam intervensi jantung anak. Jadi intinya gini Mas, ini deadlock ya, sehingga saya waktu itu usul saya untuk win-win tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan, oleh direksi dari Rumah Sakit Fatmawati. Kemudian saya minta izin karena saya ngurus ke PT UN ya. Saya begini, izinkan saya tetap bekerja di tempat asal saya,
sampai keputusan pengadilan inkrah ya. Ternyata ini saya sedang banding nih di PT UN ya, belum inkrah tiba-tiba keluar keputusan pemberhentian dari ASN. Jadi saya kira ini rangkaian panjang. Karena motifnya itu bukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak di Fatmawati sebetulnya, tapi motifnya untuk sebagai hukuman, maka saya sebagai ketua organisasi profesi ini harus memberi apa ya, perlawanan lah, biar aja Oke, baik. katakan konsekuensi saya dipecat, ya udah gitu kan. Tapi yang penting saya ingin menunjukkan bahwa mutasi ini nggak benar gitu loh, dan mereka nggak mau win-win solution. Kira-kira itu, Mas. Ya, berarti Dokter Piprim menyatakan bahwa mutasi ini terjadi karena ketidaksetujuan dokter atas kolegium yang dinilai tidak independen itu ya, Dok? Betul, ini informasinya sahih, akurat. Karena Prof. Rina itu orang yang dekat banget dengan Pak Menkes. Jadi beliau tahu betul apa-apa yang terjadi di Kementerian Kesehatan, dan dia membocorkan ke saya karena dia sayang dengan saya. Dia nggak mau saya dimutasi gitu loh. Saya katakan bahwa ini bukan sikap pribadi saya, ini saya hanya melaksanakan amanah Kongres gitu. Nah, inilah kira-kira polemiknya seperti itu. Dan saya sudah usulkan tawaran yang seperti Dr. Rizky tadi. Saya 3 hari di RSCM supaya pasien saya tidak kehilangan saya, murid-murid saya masih bisa saya ajari. 1 atau 2 hari di Fatmawati supaya saya juga bisa membantu mengembangkan di sana. Tapi ini tidak mereka setujui, mereka tolak, dan pilihannya adalah saya tetap harus dimutasi. Ini saya melawan kezaliman dari Kementerian Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Biarlah saya jadi korbannya, ya. Asalkan nanti teman-teman sejawat saya tidak ada yang mengalami seperti saya. Jadi saya siap menjadi martir untuk independensi kolegium ini, agar supaya kezaliman Kementerian Kesehatan ini tidak menjadi-jadi. Saya kira itu. Baik, Dokter Piprim, tapi saya juga mau mengutip apa yang disampaikan oleh pihak RS Fatmawati. Ini juru bicaranya mengatakan bahwa sebenarnya upaya untuk diskusinya katanya sudah bertemu dalam Zoom juga, bahkan sudah dikasih surat juga. Jadi, tapi Dokter Piprim tadi menyatakan bahwa opsi itu juga sudah pernah ditawarkan, begitu dokter. Nah, tanggapannya seperti apa? Betul, saya sudah tawarkan, bahkan ke Dirut RSCM, saya bilang, Pak Dirut, ini kan nggak benar kayak gini. Kalau mau mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, cukup saya dikasih surat tugas saja, jangan mutasi. Apa jawaban mereka? Ini sama nih jawabannya Dirut RSCM sama jawaban Dirut Fatmawati. Kita harus mengamankan perintah atasan. Jadi atas nama mengamankan perintah atasan, karena ini given dok, ini given dari atas, dari Dirjen Azhar Jaya waktu itu ya, yang pertama kali itu Dirjen layanan rujukan ya, Azhar Jaya namanya. Dari dialah pertama kali surat mutasi saya itu keluar. Jadi saya kira tidak fair kalau kemudian yang dibilang hanya 28 hari. Saya sudah mengupayakan upaya win-win solution, karena saya bukan dokter layanan saja. Saya juga dokter pendidik klinis. Itu harus diperhatikan. Kalaupun mau memutasikan saya, harus ada diskusi dengan FKUI. Harus ada diskusi dengan kepala divisi saya, harus diskusi dengan kepala sekolah subspesialis dan sebagainya. Jadi saya kira, karena proses mutasinya juga aneh, tiba-tiba menyebar di capture WhatsApp group. Kan ini aneh, saya nggak ada Dokter, dipanggil ini saya apa. Ya. Saya mau coba kasih ini lagi nih, dokter mungkin bisa menanggapi. Jadi Direktur Utama RSUP ini menyatakan bahwa kami sudah menghubungi, tapi kemudian ternyata yang bersangkutan alias Dokter Piprim itu merasa bahwa kepindahannya itu tidak mulus karena ada masalah. Ia juga menambahkan, kami panggil nggak pernah datang, sampai akhirnya melalui Zoom kami ingatkan masih teguran tertulis dan kasih teguran tulisan tentang aturan-aturan. Artinya kan sudah Fatmawati yang memberikan gaji pegawai negerinya bahkan. Jadi kami ingatkan resiko yang diterima kalau tidak mulai bekerja atau yang masuk bahkan absen begitu. Jadi secara tidak langsung Dirut RSUP ini menyatakan bahwa Dokter Piprim ini secara sadar memang menolak terkait dengan upaya negosiasi dan bahkan menerima hak gaji dan juga tunjangan dari RSUP. Nah, ini seperti apa tanggapannya Dokter Piprim? Ya betul, karena itu udah deadlock saya bilang. Saya kan ke PT UN ya, karena usulan win-win solution yang saya usulkan tadi
ditolak oleh mereka karena alasan mengamankan kebijakan atasan. Ya, saya sadar betul bahwa ketika saya melawan itu akan risiko dipecat seperti ini. Makanya saya bilang saya siap jadi martir untuk membongkar sewenang-wenangan ya atau abuse of power dari jajaran Kementerian Kesehatan, dari Menkesnya, dirjen-dirjennya, juga sekjennya. Itu sama-sama saja menggunakan powernya untuk menekan saya dengan melalui mekanisme mutasi. Yang ini yang saya kira harus dipahami juga oleh masyarakat luas. Saya bukan nggak mau membantu Fatmawati, bukan. Tapi kalau mekanismenya seperti itu kan nggak benar. Di Undang-Undang ASN juga, pemindahan ASN itu harus pakai asas meritokrasi. Harus ada lolos butuh. Diskusi kalau saya ada staf UI, diskusi dulu dengan FKUI seperti apa. Dan win-winnya tadi seperti usulan Dr. Rizky. Jadi saya nambah SIP di sana, dan itu tetap bisa melayani pasien saya di RSCM dan di Fatmawati, kemudian juga bisa ngajar murid-murid saya di FKUI RSCM. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Piprim atas penjelasan Anda. Kita akan nantikan bagaimana langkah selanjutnya dari Dr. Piprim ataupun dari pihak Kemenkes. Mungkin ada langkah hukum yang akan ditempuh ke depannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.